Jangankan 10.000 kita suka kasih gratis gitu. Kayak tukang parkir atau apapun di sini yang pengen ngopi, yang pengen menikmati kopi kafe ini, kita kasih gratis, kita bagi. Wah, luar biasa. Dan kita juga ngelatih di lapas juga, di penjara. Karena radio itu adalah theater of mind itu. Buat pihak yang harusnya mendukung ya, semoga mereka memang mendukung. Karena saya nggak mau minta, itu aja. Makanya jangan suka ria, jangan kayak YouTuber. One, two, three. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Ntar dulu, bosen gak sih lo berapa episode? Gini terus. Ya emang gini-gini terus. Gini. Namanya gitu aja lagi. jingle. Baru 4 episode. Tapi kan kita harus melakukan di luar kebiasaan. Mumpung ada tempatnya. Kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru. That's right. Itu nanti aja, Bang. Iya. Buat di tengah aja. Oh gitu? Lo mah kecepetan, Bang. Baru juga masuk. Selalu lewat mulu ya segmennya. Selamat dulu. Ah. Visioner. Bang Ipang. Tapi keburu musimnya habis. Loh, sekarang kan sekarang kita balik lagi di coklat kita obrolan warung kopi. bersama saya Ipang Saya Anji. dan kami Anjing. Oh, sekarang udah berani nunjuk juga ya. Harus. Kemarin Gua belum. Gua kecolongan sekian episode. Hari ini gua mau bales. 3 episode Tiga kecolongan. episode kecolongan. Gue nunjuk mulu. Lu nunjuk mulu, gue Iya. juga baru sadar pas nge-review. Ngel ya. Ya, cuma disinilah gue bisa ngerosting dikit lah idola gue. Lo ngomong-ngomong soal idola nih. Yes. Gini, kita itu dibentuk sama referensi ya, Berita-berita idola-idola. yes, iya. Nah, Kang Ipang referensinya siapa sih? Kalau gue lihat kan kalau dari rambut sih kayaknya reggae. Iya. Tapi Iya. yang gue tahu juga grunge. Terus Beatles. Iya. Gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kan ngomongin masalah selera ya, referensi terjadi itu karena memang ternyata musik ini selera gue dan ternyata gue juga tidak mampu membatasi selera gue karena denger ini senang. Dan kalau dari fashionnya memang gue tertarik sekali dengan Lenny Kravitz dan Bob Marley. Lenny Kravitz Dan Bob fashion. Di fashionnya, di style. Oke, style. Walaupun ya versi-versian aja lah gitu loh. Versi kearifan lokal. Loh, kita sekarang harus Oh iya dong, Iya harus dong, bangga kearifan dong. lokal, iya. Nggak kalah bagusnya kok. padahal gua nggak pakai kearifan lokal nih. Dan dia bukan Apa? Ah, iya. apa sih? Bang, lu ngedengerin apa sih, Bang? Enggak, gua nggak denger lu ngomong. Lo tuh kayak Semua pejabat. nggak semua berubah. Ini new normal, man. Lo kayak kadang-kadang pejabat. Nggak ngedengerin omongan. Ngomong-ngomong Iya. soal itu ya, Bang ya. Ngomong-ngomong yang nggak didengerin yang mana? Iya, ngomong-ngomong nggak didengerin. Ngomong-ngomong nggak didengerin. Kita ngomong yang nggak didengerin. Lo tahu nggak yang bolot Tahu. sama Mali? Mali tahu. Yang satu Mali kan selalu pakai baju ini kan. Safari. Mali bukan biasa. kebalik, ah. Nah, si bolot Yang pakai- itu kan pakai baju iya, safari. iya. Itu sebenarnya nyindir dulunya. Si bolot itu selalu mendengar ketika si Mali ngomongin tentang cewek sama duit. Oke. Itu sebenarnya sindiran sih. Berarti tahun segitu dia udah peka seperti itu ya. Udah peka ya. Iya. Dan gua tuh baru tahu awal tahun ini. Taunya dari Tentang itu. Taunya dari Sosial media lah, gua anaknya konten banget. Anjrit. Oke deh. Anaknya konten banget. Anak milenial. Kuotanya dikit. Tapi kalau gua kan bukan yang nonton. Iya, Jadi iya. kuota gua dikit nggak apa-apa, yang penting Cuma gua bisa upload. kadang-kadang mesti di upload ulang. Kuotanya kurang. Jadi setengah.
beli kuota lagi. Tapi pernah kan lo ngalamin itu? Enggak ya, enggak. Oh, gengsi lah depan kamera. Wifi gua. Oke. Bang, sekarang Yap. kita lagi ada di Kopi Rustic Kopi Rustic di Jalan Lengkong atau apa namanya? Di jalan apa? Karapitan ya? Karapitan dan Bandung. Nah, sekarang kita masuk ke segmen PPKN. PPKN, oke. Nah, ini dari episode 1 2 3 selalu gue yang ngomong PPKN itu apa. Sekarang coba Kang Ipang, PPKN itu apa? Para pencinta. Ya, Gue selalu gagal ya dalam singkatan ini ya. Enggak. nanti dulu gua interupsi. Besok kalau mau ganti yang cewek ya. Kalau mau ganti hostnya yang satu ganti yang cewek. Cewek tapi yang gimbal juga ya. Cari yang gantian. Para penutur kopi Nusantara. Para penutur kopi Nusantara. Ya makanya kita nanti akan datengin Ya. narasumbernya dari Kopi Rustic. Tapi sebelumnya karena ini obrolan warung kopi kita harus pesan kopi Harus lah. ngopi dong. Harus Seperti ngopi. biasa, lo pasti kopi tubruk. Dan lo kopi fashion. Iya. Anjir. Gua mau kopi susu. Anak sekarang. Tuh lihat tuh, kopi susu kan kebanyakan. Oke. Gua kopi susu. Ntar gue panggilin anak gardu, kita ngopi tubruk bareng-bareng. Kang, kopi tubruknya dong satu, kopi susu satu, kopi tubruk satu ya. Kopi susu tuh berarti pakai susu kental manis ya? Oh, pakai fresh milk. Berarti belum manis dong? Gurih ya? Ya nggak apa-apa deh, gue mau cobain di Kopi Beatsnya ada apa Rustic. aja sih? Kita dari kebun sendiri semua dari Arjasari. Ada yang natural? Ada. Maunya yang tubruk yang natural ya. Ya. Terima kasih Kang. Kelihatan nggak sih mereknya? Kenapa? Kelihatan nggak sih mereknya? Pamer gitar. Kearifan Oh, sorry, lokal. Sorry. Wih, Kearifan lu lokal. suka berburuk sangka lo. Maksud gue mau ngeliat tadi. Makanya jangan suka ria, jangan kayak YouTuber. Dia mah kayak YouTuber. Ria. Andrit, ini orang udah berapa bulan kontennya kagak ada nih anaknya. Makanya Pergi ke gue Puntang terus hilang kontennya. makanya gue bilang kayak YouTuber kan gue bukan YouTuber. Oke, Ji, oke. Kalau gue konten kreator. Oke, siap. Beda. Mentang-mentang namanya ada profesor sekarang. Aduh, Lo nggak tahu ya? Instagram gue sekarang namanya Profesor Anji Manji. biarinlah dia makin aneh ya, biarinlah. New normal. Lo kan menertawakan diri sendiri daripada gue Iya, ditertawain betul. orang, mendingan gue Itu menertawakan diri bijaksana sendiri. banget kita ngetawain apa yang lucu-lucuan dari kita Dari sendiri kita ya. aja, karena mungkin kita merefleksikan orang lain. Kalau ada waktu lebih baru kita ketawain. Iya, seperti kopi kan. Ya. Dan untuk menikmati kopi karena kopinya belum datang kita menikmati dulu. Biar Sebatang jarum jarum coklat. Ekstra kan hari ini. Sekarang kita panggil narasumber dari Kopi Rustic. Ini barista atau ownernya nih? Ownernya. Akan kendang. Kang. Salamnya gini kan, salamnya. Ekstra kan hari ini. Wah. Kang, Siapa Kang namanya Kang? tak Nanya kenal dulu maka namanya. tak kenal maka tak Oh, tayang. iya. Kenal udah sayang. Waduh. Sering ya? Sering kalau sini. Apakah di Kopi Rustic sering terjadi kejadian kayak gitu? Jadi tiap kopi shop pasti terjadi kayak gini. Waduh, belum kenal tapi udah sayang. Biasanya tuh tampang-tampang yang kayaknya mudah disayang tuh yang kayak gimana kan? Dari barista kayak gini. Ya, cowok lagi. Oh, ini ceweknya. Cewek. Yang ngopi dia datang sendiri, kalau enggak berdua sama ceweknya. Sama cewek. Berdua sama temennya, cewek. Itu kayaknya udah auranya tuh pengen disayangin. Nah, apa sih yang menarik dari Kopi Rustic? Tapi oke, sebelum ke situ, Rustic itu kan artinya kalau nggak salah tuh pedesaan. Jadi kalau Kopi Rustic tuh maksudnya? Kita ngambil kalau rustic itu terbentuk kita senang mobil yang karat. Oh, gitu. Asal muasalnya. Ya gitar juga ada kan, gitar juga ada Rustic. Ada yang gitu Rustic, kan. ya. Kayu serat-seratnya. Ya, seratnya kelihatan, catnya Dulu udah kan mulai kita habis. jualannya pakai mobil dulu di daerah Cikampek. Awal mula di tahun 2013. Pakai mobilnya? Emang begitu, rustic gitu. Mobil carry yang karat semua. Karat semua. Tadinya. 2013 tadinya. Terus
Mulai 2014 pindah ke sini. 2017 kita 2017. buka cabang di belakangnya. Awalnya di depan parkiran, nah kita nyewa di belakang gedung parkiran. Oh, gedungnya yang disewa. Gedungnya. Oh, akhirnya pindah ke gedung 2014. Gedungnya tutup, kita pindah ke sini. Oh. Jadi di sini tahun Di sini baru 1 tahun. 2019. 2019. 2020 pandemi. Pandemi. Oke. Terus gimana? Udah datang dia. Yes. Pemilihan kopi itu juga menentukan usia. Dia senang banget setiap episode selalu diulang sama dia. Sebenarnya gue kalau di luar ini juga gue selalu minumnya tuh kopinya kopi tubruk sih. Cuma buat obrolan warung kopi aja gue milihnya kopi fashion. Ya oke. Mewakili Ji. generasi sekarang. Oke. Tanya aja coba, di sini yang paling laku itu kopi yang tubruk atau yang udah di Untuk sekarang ya kopi latte. Ada requestan gambar, kan ada seninya kan ya. Ada Oh. untuk modus juga kan mas. Jadi gambar love ditulis namanya. Kurang update dia, udah ganti. Udah bukan kopi yang lo pesen. Kopi latte yang Kopi pakai latte gambar. ya? Nah. Jadi nanti di sini dikasih gambar love. Ditulis namanya Oh. sama ceweknya, atau misalkan ada customer yang pengen kenal sama ceweknya dikasih kopi yang tulisan namanya. Oh, makanya tadi yang sayang-sayangan Modus, itu. pakai modus kalau kopi latte. Nyambung. Kalau untuk grup biasanya kedai-kedai kopi yang sering kesini pesannya kopi. Karena pesannya nggak mau yang lain, ya dulu pengen Ngerasain cita rasa kopi aslinya kan. Karena memang kopi itu aslinya kita bisa dapetin ketika ditubruk gitu. Ya. balik lagi ke basic. Balik lagi ke basic. Nah, signature-nya di Rustic ini apa? Nah, sebetulnya kopi susu rustic ada blend kita, kopinya emang dari perkebunan Arjasari, Bandung Selatan. Nama kayak pisang yang Mas Haji di Pinang. Ya, Pinggir oh tahu pinggiran. juga ya. Karena rumah di sana. Oh. Tapi kalau ngomongin masalah kayak tadi ya, kan kopi susu ya, semua kedai kopi bikin lah. Bikin. Yang bisa bikin emang di sini tuh beda gitu loh. Tiap kedai punya kedai kopi susu, Iya. tapi blendannya kopinya yang beda. Blendannya ya. Blendannya. Kalau susunya mah sama aja sih, kayak Greenfield, Fresh Milk, kayak gitu. Oke. Tentunya ya baristanya juga yang bikin beda ya. Suasana tempat. Apa tantangan di era pandemi untuk kopi Rustic? Tantangannya kalau bikin kopi atau untuk penjualannya. Kalau bikin kopi sangat ribet kalau pakai masker, apalagi bikin manual kayak P60. Kan kita harus nyium aromanya. Oh. Ketika nyeduh harus nyium aromanya. Karena kan kalau pakai masker kan susah. Takut terus kelihatan sama customer juga. Kalau nggak pakai. gitu, jadi nggak steril atau Iya. Oke, iya. Lalu iya. kan kalau karena ada protokol yang standar, Iya. ya ketika emang lo harus menggunakan itu ya. Iya. nyiumnya kan agak dekat gitu. Iya, iya. Nah, kalau untuk penjualannya? Kalau penjualnya pasti turun. Penjualannya kita turun di 60%. Wih, Jadi sisa 40%. 10%. Dari mulai Dari, Maret. 2 bulan setelah kopi. Awal kopi itu masih bisa kita jualan, masih orang kan masih belum takut sama kopinya gitu. Dikurangi tempat duduk, operasional kan gitu. Kalau awal-awal Kapasitasnya berapa tadinya ini? Normal. tadinya 180 Orang. Kapasitasnya. Nah, Berarti terus sekarang sekitar 90, 80-an gitu ya. Setiap hari ramai. setiap hari. Alhamdulillah kalau sekarang udah mulai lagi agak normal ya, udah mulai ramai lagi. tapi jam buka dibatasin ya. Dibatasin Jam tutup kali? jam tutup. Buka mah nggak dibatasin kalau jam tutupnya sampai jam 8 kalau di Bandung. Sekarang yuk. Sekarang Masih masih lama ya. Masih lama. Masih jam 6 kita. Oh. Kita kan yang penting close order. Oh, yang penting udah Oh. close order. Sisanya kita nungguin tinggal clean up aja. Bandung tuh kan kota kreatif ya. Dikenal sebagai kota Iya. kreatif. Nah, kreativitas apa yang akan bikin untuk mendongkrak penjualan atau menu atau apa gitu di Rustic ini? Kalau kita dari dulu punya komunitas, dari komunitas ke komunitas untuk bisa bertahan itu dari komunitas ke komunitas. Kalau kita kayak customer kita nggak ada batasan. Kayak apa? Dia baru di sini tapi kita ajak kenalan, kita ajak ngobrol.
Terus komunitas kita ajak seperti di luar ada komunitas dia juga. Nah itu salah satu komunitas kita yang kerja sama kita. Tiap minggu dia kopdar di sini. Jadi kita ada hari Senin sampai hari Minggu ini ada komunitas-komunitas yang di sini. Jadi kalau ada yang datang, customer diajakin ngobrol. Ajak ngobrol kita. Oh, jadi itu namanya sistem so akrab. Ya. Ya. Dari nggak kenal jadi kenal. Ajak ngobrol. Lah kalau orangnya introvert gimana? Kita juga pilih-pilih makanya. Oh, kalau kelihatannya udah datang udah mukanya gitu tuh kayaknya oh jangan diajak ngobrol. Pertamanya mah dia pesen kasih, kita ajak ngobrol jadi kasih. Oh, Kita dari situ dari situ kedetek ya. Oh, di sini semua pesannya langsung ke kasir. Ke kasir. Enggak di meja. Nggak di meja. Jadi biar kita bisa mengenalin karakternya si customer. Ada yang bisa diajak ngobrol atau yang enggak. Menarik tuh, Iya, Kang. seru ya. Menarik. Apa Ketika kita udah tiba di era orang dimudahkan. Dimudahkan itu kan banyak dari meja pun bisa. Iya. Tapi ternyata di sini tetap memberlakukan pokoknya Ketemu. di kasir. Iya. Karena kan kita bikin kopi ini metode untuk berbincang. Jadi nggak kena gitu. Satu gelas ngabisin waktunya bisa 5 jam atau 6 jam. Malahan dari buka sampai tutup mereka nunggu. Oh, ada yang gitu? Ada, sering. Ngobrol. Satu gelas doang. Satu gelas. Lupa diminum kopinya. Dia ngobrol aja, kopinya nggak diminum. Oh, jadi di sini yang dijual obrolan. Obrolan. Wih, seru juga sih. Seru. Soalnya selalu berapa kali kita ngobrol di warung kopi, itu kan temanya banyak banget. Walaupun selalu tidak ada solusi yang pasti. Dan itu nggak penting sih. Enggak lah, nggak penting. Kadang-kadang nggak penting solusi. Nggak penting. Kadang-kadang juga yang so ngasih solusi, akhirnya nggak solusi juga ya kan? Iya. Jadi yang penting kita ngobrol kan. Oke, ngobrol. Penting kita ngobrol. Tapi kalau dari hasil obrolan ini, kira-kira statementnya apa? Soalnya udah ditulis closing statement tuh. Closing statement atau pesan nggak buat para peminum kopi dan gimana sih? Diomelin Ada kan. pesen nggak? Ada pesan nggak buat para peminum kopi Dan atau untuk teman-teman. siapapun lah? Kalau saya pribadi pesan buat para pencinta atau penikmat kopi yang main ke kedai itu jangan jadi customer yang diam aja, harus jadi customer Asik. pintar. Uang 20.000 harus dapat apa nih di kedai itu? Apakah pertemanan, apakah konsep, apapun itu harus dapat. 20.000 tuh takaran satu gelas. Satu gelas. Gue lebih seneng ceban sih. Balik lagi, cobaan lagi, cobaan lagi. Ceban tuh masih jadi sesuatu yang Iya, menarik fenomenal buat- ya, fenomenal sekali ya. Oh ada? Apa? Apa? Potongan bansos? Itu program juga. Kopi bansos? Kopi 10.000 juga program kita. Bagus tuh namanya kopi bansos kalau ceban. Nggak berani. Kita berani. Oh berani? Berani. Kalau 10.000 emang kita ada program, jangan kita suka kasih gratis. Gitu. Kayak tukang parkir atau apa di sini yang pengen kopi, yang pengen menikmati kopi ini kita kasih gratis. Sampai kayak sampah, kayak pemulung kita kasih. Karena mereka sering lewat ke sini ngelihat ini kafe, kayaknya pengen menikmati kopi tapi nggak mampu beli, kita kasih. Wah luar Dan biasa. kita juga ngelatih di lapas juga, di penjara. Ngelatih di Ngelatih lapas. kopi, pelatihan Oke. gratis. Wah luar biasa. Kita udah kerjasama sama lapas. Wah mantap nih. Ini apa namanya obrolannya seru ya? Ya, seru. Obrolannya seru. Pesannya juga bagus buat teman-teman yang datang ke kedai kopi, ke warung kopi. Jangan cuma mengeluarkan uang untuk beli kopi, tapi dapatkan hal lain kayak obrolan, konsep, pertemanan, Iya. dan lain-lain. Ya semoga makin ramai lah di sini. Amin. Hatur nuhun Kang ya. Siap. Itu udah banyak yang pesan. Sukses terus Kang. Ya, Semoga terus. cepat kembali rame lagi ya. Amin. Kondisinya. Amin. Biasanya kalau closing kita selain statement apa sih? Nyanyi lagi tapi bosen. Nah ini baru sekarang nih. Oh yang ini dikeluarin. Iya baru sekarang dikeluarin. Akhirnya boleh juga gue main pakai versi gue. Nah silakan. Rola warung kopi mari ngopi lalu tertawakan irisan diri. 2 kali Anji, yang kedua baru pakai break. Di
pasti mau nyalain gua soalnya udah kelihatan mukanya. Pokoknya kalau ganti host, yang cantik ya. Tapi gimbal. Ayo lagi ya, lagi Ya, ya. Oke. Sekali lagi, sekali lagi. kalau nggak sukses sudah ya. Kalau nggak sukses sudah ya. Anji yang diganti. Iya, tapi botak. Kok jadi tetap untungan dia sih? Iya kan? Coba ya. Oke. Doa gapat. Obrolan warung kopi. Yeah. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Yeah. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Ekstrakan harimu. Oh, ternyata kita nggak perlu ganti host. Ya. Lancar. Jadi sekarang kita mau ngebahas tentang Kopiku. enggak. Tuh kan. Kata lo tadi ngebahas band dulu. Iya, segmennya Kopiku Tumpah. Iya, anjing. memang segmennya Kopiku Tumpah. Tapi gue yakin lo pasti nggak inget Kopiku Enggak, Tumpah gua tuh apa? inget. Apa? Seduh kopimu, Heeh. tumpahkan masalah. Sedap. Lolos. Nggak jadi diganti. Manja. Panjang. Nah, Kang, kita kayaknya perlu menghadirkan local hero. Ya. eh, Seperti episode seperti sebelumnya ya. episode sebelumnya, orang Bandung. Ya. Tapi asiknya kita sekarang Nggak, ngomongin tadi dulu deh. tentang apa ya? Apa? Tadi ini yang secara nggak tahu ini kebetulan atau enggak. Oke. Tapi si owner dari Kopi Rustic ini orang Puntang gitu. Iya. Nah, Gue lagi sering di Puntang. Nah makanya belakangan gue kan selalu ngeliat lo update tentang Puntang, kegiatan-kegiatan. Ngapain sih sebenarnya lo di sana? Gue tuh lagi merapikan. Gue lagi merapikan, terus juga memuliakan sebuah tempat di sana yang di sana ada Radio Malabar. Oh. Radio Malabar tuh radio bersejarah. Radio Boleh bersejarah dikit banget. dong, boleh dikit dong. Dia tuh dibangun mulai tahun 1916. Bayangin udah hampir 100 tahun, udah 100 tahun kalau 1916. Iya, Tapi dia diresmikan di bulan Mei tahun 1923. Artinya 2023 100 tahun. akan 100 tahun. Fungsinya dulu Radio pemancar. Dia tuh jadi radio pemancar di- pertama dan terbesar di Asia. Oke. Bahkan dia juga Asia, pernah, ya? Asia. Bahkan dia pernah menjadi tempat dengan pemancar sinyal arc terkuat di dunia. Gokil ya? Oke. Nah. Paling nggak udah ada gambaran lah kok. Itu adalah sebuah tempat yang sangat punya catatan sejarahnya. Punya luar catatan biasa. sejarah luar biasa. Bahkan katanya Halo Halo Bandung dulu katanya dari situ sejarahnya. Lagu. Jadi ketika ada panggilan dari radio ini ke Belanda, itu kata-kata yang pertama diucapkan adalah Halo Bandung. Oh. Akhirnya Ratu dari Ratu Belanda sambungan ke sini. Saya tahu. Kamu pasti googling kan? Kalau saya mah dapat cerita langsung dari sana. Dari orang sana, orang Puntang. Gitu. Nggak tahu lah. Sekarang kita harus hadirin narasumber ya. Ya. Dan ini berhubungan sama band, berhubungan dengan Bandung, Bukan yang itu. kreativitas. Ini narasumber masalah. Jadi sumber dari segala masalah adalah orang ini. Oke. Oke? Siapa? Gua nggak tahu nih. Nggak ada di brief nih. Ini misterinya. Kita tampilkan narasumber. Tuh kan, yang ini jadinya. Si Kang Ade, mangga. Kang Ade, apa kabar? Lu nggak bilang yang legend ini. Duluan dia rilisnya sama gua. Oke. Ini tapi beda kan. Tolong. Oke, Jadi tar gini. dulu. Enggak Pak, hari segmen ini saya ganti tentang tata rias rambut. Jadi gak ada yang ngalahin saya.
Saya yang punya rambut ya. Enggak, tapi tolong dijelasin dulu, maksudnya gue juga kan tadi kita nggak ada brief nih. Katanya kan narasumber kali ini sumber masalah, maksudnya gimana sih? Iya kan. Asik, gosok. Kalau sumber tapi nggak bermasalah, buat apa diomongin? Harus diomongin. Masalah itu nggak selalu jelek. Loh, memang tidak. Karena dalam kata Ntar kalau udah gua WhatsApp ya. karena dalam kata masalah ada asa. Harapan. Ada asa. Harapan. Ya. Ini ternyata. Ini. Iya. Bang Ade, selain Pure Saturday, ya saya ingat banget lah waktu jadi Bang Ade rilis lagu. Lagu itu gede banget gitu loh. Pokoknya saya baru mulai masuk rekaman nih. Iya beneran nih. Saya ngeliat Pure Saturday, terus saya ngeliat beberapa band yang itu, kebetulan habis itu saya rilis. Nah, selain kesibukan di Pure Saturday, Selain kesibukan, sebenarnya kalau main musik mah nggak sibuk ya? Ya, sesibuk-sibuknya musik. Iya. Tapi gua ada percikan yang lain banyak. Nah, Jadi memang Berhubungan dengan musik juga yang berhubungan dengan musik juga ada. dan yang tidak. Jadi karena sangat horny untuk bermain musik, jadi kalau itu dia nggak aktif, ya bikin kesibukan yang lain, bikin proyekan. Ini mah proyekan buat fun aja sebenarnya. Iya, Jadi, iya. Karena gua seneng musik 80-an lah segala macam. Terus barengan sama Gebeng, barengan sama Ramdan. asik. Ada Mai juga keluar kok harusnya. Udah proyekan. Pokoknya ada 80-an lah, bulan-bulan ada lain-lain. Seru. Terus gue juga ada proyekan lain main Beatles. Wah, seru. Karena gue juga sempat aktif di komunitas Rolling Stone. Seru. Itu di kegiatan bermusik. Itu bermusik. Kalau di luar musik, Di luar musik, kemarin saya sempat punya kantor kegiatannya di kreatif. Kreatif. Ya, bikin TV streaming, bikin radio. wih, Oke. asli TV streaming, radio online. Wah, anaknya update banget. Update nih. Begitu kemajuan dia. Tapi itu sebelum rame atau gimana? Ya, jadi gini, Posisi? sebenarnya gini Om Irfan, saya ini sangat punya high passion di dunia radio. Jadi dari dulu saya senang berkegiatan radio. Cuma saya nggak mau mengklaim bahwa saya orang broadcast, saya nggak punya apa namanya. Nggak punya latar belakang, Ya, keilmuan dari sana Betul, gitu. Cuma karena dulu saya kan tinggal di Bekasi dulu. Dia body, Mbak. Gini. Nih ya, nih ini terus Enggak, bawa Enggak, aja 3 hari gitu, Bang. lagi balik lagi Ah. sini. Ini sebungkus saja. 3 hari lagi balik. Koreknya ada? Sakit tangan tolong. Makasih Neng Untung, mangga. Tuh, Tadi apa ya? ini nggak punya background keilmuan di broadcast. Waktu gue tinggal di, gue kan lama di Bekasi. Oh, gitu. Dari di Bekasi. Nah itu sering main ke, Gua juga. Iya, makanya. sering main ke Prambors, zaman almarhum Mrs. Ya, Mesus NS. Saya tertarik lah beradio, bikin radio sendiri di rumah dan lain-lain. Pindah ke Bandung, mulai ikutan di IMR dan lain-lain, terus sempat siaran di radio Rase. Interview Iya. teman gitu. Oh pernah ya dulu di Rasa FM ya. Iya. Legend. Nah, terus sampai tahun 2016 terakhir saya siaran di Radio OS. Cuma itu udah terlalu anak muda dan saya sudah mulai menua, jadi nggak Oh, masuk gua- sini nih. Gua kok Mang masih. Nggak, kan harus umur, Pak. Coba nanyanya sama yang gak seumuran Nah, nih. begitu. Jadi, ya udahlah berhenti, tapi saya masih tetap pengen berkegiatan radio gitu. Iya, iya. Caranya ya udah mulai ngulik-ngulik. Sebenarnya nggak ngerti juga masalah internet dan lain-lain. Cuma
ya bisa dipelajari lah sedikit-sedikit. Tahun 2016 bikinlah radio internet, Radio online. radio online. Radio internet. Jadi tujuannya sebenarnya cuma yang penting naikin playlistnya jalan, terus dengerin sendiri, request sendiri, gitu aja. Cuma akhirnya teman-teman kan pada tahun anak-anak mulailah request, emang boleh ngirim lagu nggak? Oh. Ya itu kayak zaman dulu request nanti kirim-kirim. Mereka nggak oke juga. Gitu. Akhirnya udah diseriusin aja gitu. Apa namanya? Kabul Haden. Wah, Kobul Haden. Kabul Haden. Ya. Tunggu, saya boleh nebak nggak? Kenapa nama itu dipilih? Supaya kalau googling jarang. Soalnya dalam pemilihan nama, sekarang mau milih nama band, judul lagu, Betul. itu Harus yang unik. iya kalau gue tuh selalu mencoba untuk nyari dulu ada nggak ya siapa nih gitu. Ini kira-kira bisa nggak ya kita bikin supaya ketika orang ketik nama itu Yang kita paling iya, atas iya, iya. gitu. Makanya dulu juga kan bikin kira-kira namanya apa yang enak, ini kan radionya daun below banget lah, orang-orang susah kenalnya, jadi pakai aja yang ada yang pertama kepikiran itu dipakai. Sebenarnya mau ganti, cuman udah kagak beli domain kan, Kabul Haden Oh. ganti nanti bayar lagi, ya udah ada duit ganti pakai terus. Jadi tinggal sewanya perpanjang lah ya. Iya. Artinya nggak ada Kabul Haden tuh nggak ada. Nggak ada seriusan itu mah. Enggak lah, nggak mungkin nggak ada. Maksudnya kenapa tiba-tiba kepikiran nama itu gitu? Ini kayak Belanda gitu. Gini, sebenarnya idenya gini, kalau mau ngomong ide, saya senang dengerin wayang. Almarhum Jalan Asep Sunanda. Iya, iya. Oke. Nah, dia kan juga bikin penokohan. Ya. Nah, pernah ada tokoh yang ceritanya adalah orang Belanda. Jadi kepikirannya udahlah bikin asal aja gitu. Bagaimana? Oh, Pokoknya terinspirasi. Kedengerannya pokoknya kayak Belanda. Kayak gitu. Belanda. Gitu aja. Jadi Kabul Haden. Kabul kan Haden. googling kemarin pertama gitu. Iya, karena di bahasa Belanda juga nggak ada. Tapi Ngarang aja tuh bisa aja sebenarnya. itu sebuah trik untuk mencari sebuah nama. Jadi di paling atas ketika Iya. di search di Google. Jadi Oke. orang-orang juga kan ya pasti akan selalu nanya kan itu artinya apa sih? Itu maksudnya apa sih? Nggak ada, yang penting orang-orang cari aja. Itu doang sebenarnya. Kan masalah ngomongin kreatif itu kan butuh support. Iya. Itu gimana? Apalagi radio online ya. Iya, radio online online tuh gitu. nggak saat itu bukan sesuatu yang Ya emang seksi mungkin. sejujurnya waktu pertama pikiran bikin radio internet Iya. kita harus bikin PR sih untuk sosialisasi. Jadi ke anak-anak orang buka radio internet ya buat radio internet. Wah, kuota wah. Banyak ininya lagi. Jadi berarti makan kuota ya, berarti ya cuman ya saya terus aja jalan. Iya. Terus tahun 2018 kerjasama nih sama Menteri Agama. Oh, BCH. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Didukung berarti ya. Ya, mereka sangat support lah. Jadi saya dikasih tempat untuk siaran, dikasih infrastrukturnya, ya termasuk furniturnya lah, segala macam, tempatnya enak, segala macam. Cuma radio emang saya bawa sendiri. Jadi udah radio dari saya, jadi saya punya yang sudah berjalan. Tapi kalau radio online kan relatif lebih gampang kan, Lebih simpel, Bang ya, Ade? betul. Tinggal internet, Betul. kita pakai laptop. Iya, betul. Dan sebenarnya secara cakupan juga jauh lebih luas. Di mana ada internet orang bisa Dengar. Iya. Ya, pendengar radio saya juga. Saya punya acara namanya Infrastruktur yang mengenai lagu-lagu terkenal. Begitu cek mendengarnya ternyata ada kalau request terus saya cek si statistiknya ada dari Brazil, ada dari juga kan karena dia lebih luas. Ya karena internet ya. Betul, ya meskipun anak-anak kan banyak yang Mang, kenapa sih bikin radio internet? Kenapa nggak bikin radio konvensional? Aduh, ribet Ya. tuh radio konvensional, tower. 800 juta buat bikin tower. Tower, belum lagi kita mesti ininya apa namanya frekuensi. Frekuensinya aja berapa? Izin segala macam ya. Tapi didukung kan. Cuma yang menarik adalah tadi Bang Ade bilang sempat didukung. Ya, gini, karena tahun 2018 habis, Sempat didukung. Sempat. baru udah enggak lagi kan? Berarti udah enggak ya. Oke. Ya itu sayang juga sebenarnya karena sosialisasi radio internet itu kan nggak gampang. Dijelasin konsepnya seperti apa, terus waktu di BTA juga saya dibentuk, bukan itu diminta untuk
buka, saya buka buat siapapun yang datang dari mulai ada kunjungan anak-anak TK sini masuk mau siaran nggak yuk. Oh gitu, TK. Anak TK mereka suka ada kunjungan nih dari TK mana misalnya, waktu itu dari Kota Baru Parayangan kalau nggak salah. Ada orang masuk kan biasa ada yang nganterin. Nah, ini radio internet. Ya, saya harus menjelasin kan radio internet apa segala macam. Jadi saya buka, saya open mic aja, ada yang mau siaran nggak? Supaya itu bicara. Ya buat anak kecil kan mereka nulis ya. Ini sebagian dari luar, ini website ini. Yang sebagian di sini kita siaran, yang sebagian di luar kan. Benerannya ada nih. Ya itu kan sisi edukasinya ada di sini. Ya itu memancing sisi kreativitas sih. Betul. Ya berhubungan dengan Bandung lah. Bandung tuh kan Iya. kota kreatif. Ya harusnya kalau diterusin mah. Harusnya. Ya karena kan nyatanya sih sekarang gedungnya nggak aktif. Jadi tahun 2018 habis, tahun 2019 kontrak saya dan teman-teman yang situ nggak diperpanjang. Ya dengan alasan apapun saya nggak tahu. Akhirnya udah saya balik lagi ke tempat saya awal bikin radio. Oh, gedung itu masih ada tapi kan? Gedungnya masih ada, masih bagus. Dari luar mah. Dari luar. Dari luar mah nggak tahu ya kalau dari dalam. Ya cuma sayang aja gitu. Harusnya itu. Ya. Maksudnya kan saat itu berarti Mang Ade udah sempat ngumpulin teman-teman kreatif yang ada komunitas ya. Karena kan gini, jadi saya kan emang membuka pintu nih buat teman-teman. Iya. Jadi saya berpikir kalau saya punya tabungan program banyak di radio. Tapi kalau misalnya saya nawarin ke orang, ini gue punya program ini, yuk ikutan. Pikiran saya kan saya harus bayar gitu. Iya. Saya nggak pakai uang, karena saya bilang radio ini swadaya. Akhirnya saya buka aja, udah gini aja lah. Ini saya punya radio internet. Ibaratnya saya punya lapak, saya petak-petak, ada yang mau isi nggak? Datanglah teman-teman dari metal. Mang, mau bikin acara dari metal dong? Sok mana? Bikin aja. Ini saya. Oh kasih slot berapa jam Saya gitu. kasih slot 2 jam. Cuma ada yang siaran, jangan. Dia bilang. Lu yang siaran, lu orang dari metal, saya kan nggak bisa apa-apa. Oh. Cuma buat apa gitu kan? Tapi saya nggak pernah siaran. Mau nggak siaran gitu? Coba aja gitu. Jalanin aja. Ya tapi ngomong-ngomong emang jadinya nih berita-berita yang gue baca nih barusan Bandung Creative Hub bak gedung hantu di Bandung. Ya karena nggak ada kegiatan, mati. Berarti Saya ya 2018 Maret sampai akhir tahun itu gedung itu ramai. harusnya maksudnya Bandung Creative Hub itu kan jadi simbol atau logo tentang kreativitas yang ada di Harusnya sini. jadi simbol, jadi logo dan jadi mungkin harusnya jadi salah satu fasilitas utama ya yang bisa kita pakai harusnya ya. Dan itu saya rasain untuk saya ada di sana dari bulan Maret 2018 sampai akhir 2018 itu banyak kegiatan di situ, ada studio recordingnya, Ada studio recording. dan itu katanya saya kan nggak terlalu ngurus di situ, cuman yang saya tahu itu juga bagus. Ada auditorium dengan proyektor yang katanya bagus, ada 3D printing yang katanya punya. Jadi Tapi masih katanya terus. ya karena emang nggak pernah dilakukan juga akhirnya gitu. Jadi sebenarnya kreativitas dengan suara tak terbatas itu sekarang berbeda ya, berbeda. Sebenarnya nggak bukan berbeda ya, maksudnya kalau buat saya akhirnya nggak ada fungsinya gitu. Nggak ada. Berarti sudah nggak ada. Iya, nggak ada. Ya, secara fisik gedungnya ada, tapi kalau secara Iya. fungsi saya nggak tahu fungsinya apa. Karena Cuma kan itu kan kalau kita ngomongin tentang Bandung Creative Hub yang bisa menjadi simbol harusnya. Ya. Tapi kalau pergerakan anak-anak Bandung, kreativitasnya kalau pergerakan sebenarnya masih ada. Tetap ya, Sebenarnya masih ada. semangat. Alhamdulillah ya. Kalau kita ngomongin beda apa enggak sama dulu ya pasti beda. Momennya udah beda, fasilitasnya beda, teknologinya beda. Iya. Terus apa ya kayak cara komunikasinya pun udah beda. Ya, saya pribadi kurang sih dengan cara komunikasi lewat WhatsApp. Ngapain nih lu bikin grup? Gue lagi cek, saya paling anti di grup WhatsApp. Di grup Jubir Sadili juga keluar. Emang kenapa keluar dari grup? Nanti aja kalau ada orderan masukin. emangnya nggak punya grup WhatsApp keluarga? Nggak ada. Ya buat apa keluarga ketemu setiap hari sama istri. Enggak, maksudnya sama keluarga Keluarga besar gitu. Banyak di Bandung.
Banyak gibahnya. Saya intinya pokoknya ada kegiatan, yuk bikin beres kegiatan, terus saya dia aja lah, gak banyak gitu. Karena saya tipe orang yang dek ketemu ada obrolan, ayo daripada WhatsApp aja lah. Ya. Keren. Mang Ade, Bandung sebagai rumah, sebagai ruang kreatif itu masih menjadi rumah nggak buat para pelakunya? Masih cuma emang Berubah? Ya berubah, ya yang tadi saya bilang ada perubahan dari mungkin dari apa ya, dari kebiasaan dulu sama sekarang ini beda gitu. Kita harus bisa masuk ya kayak gini lah. Saya ini orang audio, orang radio, jadi saya ngobrol sama komponen sama apa. Tahun 2016 saya udah bikin podcast, tapi dalam bentuk yang lain. 2016. Ya, jadi Tanpa video berarti? Enggak, belum. Karena yang salah satunya saya dulu keluar dari pos itu adalah begitu saya siaran terus mulai harus kan nanti lihat ke kamera ya, karena ini gue siaran radio tapi fisik buat saya itu rancu gitu. Jadi, karena buat saya podcast itu sama dengan saya siaran live, direkam, terus saya simpan nanti di rerun. Buat saya podcast zaman dulu seperti itu, gitu loh. Cuma pembawaannya emang beda. Siaran podcast sama siaran radio cast itu beda. Menurut saya beda. Jadi ya soal itu saya di kuping saya beberapa kali dengerin Podcast. bawaannya masih siaran radio. Kedengeran kuping saya seperti itu sebenarnya. Cuma ya mungkin ya setiap kegiatan kan ada attitude-nya, ada behavior-nya, ya bawaannya itu lah. Ya. Oke, jadi pesan Kang Ade buat kebebasan berekspresi itu gimana? Gini aja sebenarnya sih jalan aja, nggak usah dulu ngitung. Nggak usah apa? Jangan dulu ngitung, kayak saya bikin radio, kalau dihitung itu modalnya berapa, meskipun radio internet itu ringan, tapi semua bisa jalan. Iya. Karena tujuan saya mah ya itu tadi, saya pengen punya kreasi supaya orang bisa dapat manfaatnya. Ada penyiar saya yang tadinya emang nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang dia udah mulai siaran di radio lain dan dibayar. Buat saya itu kan hasil kreasi saya gitu. Ya, mangga itu maksudnya. Iya. Jadi intinya nggak usah ngitung dulu lah. Gitu. Kalau mau berkreasi ya, kalau mau bisnis beda. Kalau mau berkreasi ya jalan aja. Kalau buat pihak-pihak yang harusnya mendukung, Ya, sing mau menang hidayah, wala. Semoga dapat hidayah aja. Semoga dapat hidayah. Gimana lagi lah, kita kan buat pihak yang harus mendukung ya. Semoga mereka mau mendukung, karena saya nggak minta. Gitu aja. Mereka harus lebih melihat, oh ini kita support. Tapi kan masalahnya berarti ada perbedaan ya ketika dulu, maksudnya tadi Mang Ade cerita tentang dukungan, tentang atmosfernya. Ya. Ada perbedaan jauh. Ya. Dulu ini ada, itu ada, sekarang nggak ada. Jadi kita harus terus adaptasi di tiap tahun, di tiap momen, harus berarti switch-nya harus cepet banget ya Mang. Saya nggak mau adaptasi dengan teknologi, makanya saya nggak mau ada podcast, saya nggak mau ada video, tapi ternyata harus begitu sekarang. Jadi Kang Ade memutuskan untuk Tetap di radio, tapi podcast mau bantu orang. Radio saya tetap radio audio, karena radio itu adalah theater of mind itu. Oke, theater of mind. Udah nancep Menarik banget ya. tuh, theater of mind. atur nuhun ya Kang Ade. Semoga segera dapat dukungan lagi. Amin. Dan Segala hal yang berubah itu bisa balik lagi. Semoga yang dukungin kelas, bukan karena ada agenda yang lain. Berat. ya udah kita akhiri dulu segmen ini. Pokoknya jangan lupa ekstrakan harimu. sampai juga di segmen 3. Segmen 3 itu adalah Anjing Jam. Anji Ipang Ngejam. Tapi karena ada Mang Ade masih ada di sini, jadinya salah. Karena ada Mang Ade di sini, jadi Ade Anjing Jam. Jadi gini Mang Ade, dari hasil obrolan di segmen 2 tadi yang kopiku tumpah, kan tadi kan tumpahkan masalahmu. Oke. Jadi kita bicara tentang dukungan, tentang kreativitas, tentang rumah yang sekarang udah berubah, nggak ada. Nah kita punya tradisi nih di obrolan warung kopi. Selalu kita dari hasil obrolan itu
kita mencoba untuk membuat musiknya. Jadi musikalisasi quote, musikalisasi quote, bukan musikalisasi puisi lagi. Wah, ngeri bahasanya. Jadi kita biasa memang ngobrolin tentang kreativitas di sini dan kita coba untuk membalutnya dengan kreativitas juga. Jadi karena kita musisi, ya kita coba bikin Seadanya, Mang, seadanya. Dadakan, terus harus merefleksi apapun yang narasumber sebutkan. Kita mencoba versi kita. Yang tadi saya utarakan, Iya. itu akan jadi materi jamnya. Gitu. Tentunya dengan kondisi yang terbatas ya. Kondisi Maksudnya kita terbatas. ya spontan aja, spontan. belum aja. tentu enak. Iya, kira-kira. Belum tentu enak, Belum tapi tentu enak, belum tentu benar. iya. Belum tentu enak, belum tentu benar. Belum tentu benar. Tapi sebenarnya tadi kan Mang Ade tuh theater of mind-nya tentang radio tuh ya seperti itu gitu. Ya, jadi maksudnya gini, buat saya radio itu salah satu sisi excitement-nya radio itu adalah theater of mind. Oke. Jadi ya ingatlah zaman-zaman dulu dengerin itu Golden Nular apa. Iya, Risau sepuh, Sepuh. babat tanah leluhur. Yes, yes. Berdebah. Nah, itu kan dengerin siapa Brahma Kumbara. Kita kan Iya. Imajinasi kita jadi kepancing banget ya. Itu buat saya itu masih nempel gitu loh. Makanya saya Ya sampai figur beberapa penyiar aja kita punya versi kita sendiri ya. Begitu ketemu orangnya Padahal ternyata beda. kita nggak tahu Nggak tahu orangnya. Ada yang wah nih kayaknya Iya. cantik banget. Iya. Ternyata ada kayak cantik gini. banget gitu. Ya itulah buat saya itu masih salah satu excitement-nya si radio. Oke. Yang pertama theater of mind, yang kedua adalah sisi yang unpredictable-nya kayak kalau Ya. kita dengerin lagu belum tahu nih berikutnya apa what comes next apa gitu kan. Mungkin lagu yang kita suka, mungkin yang enggak. Pilihannya adalah kecilin, pindah frekuensi atau pindah channel atau ya pasrah aja dengerin nanti juga habis lagunya. Iya. Ya beda sama media platform yang ada, kita bisa kontrol. Ya, kita kontrol, kita bisa repeat ya. Masih tetap excitement yang sangat indah dari radio. Cuma kan berdasarkan sejarah ya di industri musik lah. Di industri musik tuh kita selalu berubah nih kayak medianya gitu Mang Ade. Tadinya mulai dari pita, Betul. kaset, CD, DVD itu, laserdisc gitu. ya. Laserdisc. Terus sampai akhirnya sekarang tuh udah bener-bener digital gitu. Gue juga salah satu yang suka bilang kita harus beradaptasi atau mati, Betul. berubah atau punah. Ya. Nah ketika Berubah atau ketika Mang Ade memutuskan untuk ya udahlah gue begini aja lah gitu, itu berarti siap untuk punah dong Nah atau itu mati. makanya awalnya kan saya masih bertahan. Udah pokoknya kalau pikir saya masih konvensional. Ya. Dan sebenarnya radio itu sama mau pakai tower atau mau streaming, si awal produksinya sama. Yang beda itu adalah transmittingnya, ya kan antara pakai frekuensi atau sebenarnya sama. Cuma akhirnya kan ya itu tadi mah bikin podcast. Ngeri. Tunggu deh ya. Orang tuh mudah terdistraksi, Betul. apalagi sama hal-hal yang disuka. Iya. Suka makanan berarti. Nah tadi lagi ngomong apa? Dulu masih ada. Mudah terdistraksi berarti. Iya. Pause ya. Enggak, maksudnya tetap ya udah gua mah nggak berubah. Ingat. Jadi waktu saya tetap bertahan pengen konvensional dengan radio, ya itu yang tadi Om Ando bilang, memang harus ngikutin zamannya, harus adaptasi. Sekarang udah zaman internet, ya radio pun sudah tervisualisasi. Gitu. Oke. Ada podcast yang memang main di audionya, Ada videonya. Atau apa, Iya. apa istilahnya. Ya, saya kan kurang kamera jenik sebenarnya ya. ya full frame gitu kan. Ya, ini
pas lah ya menertawakan diri sendiri ya kan Ya ya. ada, itu karena kalau dia syukurin. Oh iya. Jadi ya sudah lah kita ikutin dengan ya untuk masalah itu saya nggak tahu orang karena itu bukan bidang saya. Ada teman saya datang, yuk bantuin pemacarana, saya kelihatannya sedikit oke lah di depan kamera. Fokus saya adalah di audio, di radionya. Cuma ya sudah gitu. Karena kenyataannya pada saat saya mau coba jual si radio, ya memang sekarang pertanyaannya udah beda, udah bukan listenernya berapa nih? Enggak, followernya berapa, viewernya berapa ini? Oh, Jadi, bergeser. Adaptasi ya. Udah ya, die. Ya you have to adapt or you die. Ya tapi kan sebenarnya nggak harus misalnya Mang Adenya aja yang ada di depan gitu. Ya memang menggerakkan aja dengan apa Kabul Hadan itu tadi. Betul. Ya, karena kan awalnya kan saya cuma sendiri, ini kan single fighter ya, jadi ya one man show. Cuma saya dapat support, saya dibantu sama teman baik saya namanya Mbak Arin, dia penyiar senior. Dia sangat support, dia membantu terus mulailah teman-teman yang tadi saya bilang karena saya ngebuka pintu buat siapapun yang mau ikut. Karena orang-orang ini mindsetnya radio ya, saya nggak bisa siaran, nggak ada yang dulu siaran. Kalau lu nggak mau, tapi di radio itu bisa jadi program, bisa jadi program director, bisa jadi kreatif, bisa jadi orang produksi kan, audio dan lain-lain. Ayo, saya butuh semua itu termasuk marketing, ya kan? Saya butuh semua itu bantu karena saya ini swadaya, saya nggak bisa bayar. Kalau mau. Dan itu terbukti ya memancing orang-orang kreatif untuk datang. Iya. Ya nggak banyak. Iya. Maksudnya ya mungkin bisa akan tambah banyak gitu kan? Betul, ya kenyataannya kemarin radio saya mati waktu COVID. Ya banyak yang nanyain sampai ada yang udah jalanin lagi. Wah, nggak punya duit buat bayar server berapa sih? Bayar aja dulu. Oh. Oke, saya bilang. Jadi sekarang Kabul Hadan masih jalan terus Alhamdulillah online 24 jam. 24 jam. Saya pegang radio Transmitras juga, saya pegang radio komunitas Rolling Stone, saya pegang radio Cerita Kopi Nusantara, saya pegang radio Padang Molak itu radio komunitas Batak. Produknya ini anak-anak teman-temannya siapa? Bang Fikri, Indonesia apa? Itu mereka sudah saya olah. Jadi dari yang hasil obrolan tadi kita coba bikin jadi nada-nada yang bermimpi untuk menjadi sebuah lagu. Bukan ngomongin benar dan Bukan. bagus. Iya, bukan ngomongin benar, bukan ngomongin bagus, tapi ya Karena kita ada untuk orang jadi rumit. Curhatan Mang Ade Muhir. Curhat si ada anjing. ada anjing jam. Ada anjing dia. Iya, kalau enggak jadinya enggak. Iya sih, tapi gue ngambil segitu aja ya. Tone vokal gue ngambil Iya. segitu aja. Maksudnya gue pengen ini rasanya ya nggak tahu bener apa salah Mang Ade. Pengen rasanya tetap kayak ada Pure Saturday gitu loh. Iya. Biar gimana itu bentuk respect gue terhadap musiknya Mang Ade. Ya, betul respect kita lah ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Dulu masih ada ini, ada juga itu, rumah untukmu dan untukku. Dulu rumah ini bebas, bersuara keras, gak ada batas, bebas berkreasi. Berubah semua. Sekarang gak ada rumah. Berubah semua. Semana rumahnya? Kemana rumahnya? Kemana rumahnya itu ya? Jadi Itu kemana ya? rumahnya? Kemana rumahnya? Kemana Itu ya, rumahnya? itu ya? Itu. Jadi ini yang kita pertanyakan di coklat kita obrolan warung kopi kali ini. Semoga ada yang bisa diambil untuk menambah rumit hari-harimu. Karena kita di sini bukan buat ngasih solusi, tapi ngasih masalah Dan menambah kerumitan. dan menambah kerumitan. Sampai ketemu lagi. Makasih Bang Ade. Siap, terima kasih semuanya. Ekstrakan harimu. Ekstrakan harimu. Sampai ketemu lagi. Ekstrakan harimu. Ini